adik-adik yang terkasih, Shalom. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Senang sekali Kak Arum di sini bisa ditemani oleh Pak Ori. Iya, sama Kak Arum yang cantik. Kita akan bersama-sama melaksanakan sekolah minggu hari ini. Tentunya walaupun tetap di rumah saja, kita tetap harus menjaga kesehatan. Jaga jarak. Yes. Dan jangan lupa sering-sering cuci mulut. Iya. Ya cuci mulut habis makan Pak Ori. Betul sih ada betulnya ya. Betul ya. Habis makan kita cuci mulut, tapi yang terus paling terpenting adalah kita sering-sering cuci tangan. Cuci tangan. Yes, Agar terhindar dari virus-virus COVID-19 gitu ya. Oke, kita akan memuji nama Tuhan dengan sebuah lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga, upahmu besar di surga. Baik adik-adik yang terkasih, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Lipat tangan ya. Ya, ayo anak-anak kita berdoa, ikuti Kak Arum ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga. Terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini kami bisa berkumpul bersama melaksanakan sekolah minggu online kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu online kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Kak Arum, Ya, tema kita hari ini tentang Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus melayani murid-murid. Iya. Demikian juga para murid diajak untuk siap melayani. Oke? Siap Kak Arum melayani siap, Tuhan? harus siap. Harus siap ya. Anak-anak juga siap dengan menyanyikan lagu melayani lebih sungguh. Perhatikan ya, dan kita menyanyikan lagu ini. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Baik adik-adik yang terkasih, marilah kita bersama-sama akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu. Siap adik-adik? Siapkan hati dan pikiran. Oke. Dengarkan baik-baik ya. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Tetap luar biasa bukan? Ya, kita di dalam Tuhan selalu luar biasa. Kenapa anak-anak? Ya, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, kita patut bersyukur nih kalau sebentar lagi kita boleh sekolah minggu secara onsite. Wah, itu sudah lama ya kita rindukan. Ya, mudah-mudahan itu juga bisa tercapai di bulan Juli yang akan datang. Ya, sudah lama kita menunggu itu. Nah, makanya kita akan dukung ya program pemerintah mengenai vaksinasi. Kemudian kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan kita tetap rajin cuci tangan.
Baik, sebelum kita mulai lebih lanjut sekolah minggu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa, kalau hari ini kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang segar. Kami boleh memuji namamu, dan kami mau bersekolah minggu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh mendengar dan membuka hati kami agar firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Dan kami juga boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami lepas hari. Kami boleh bertumbuh di dalam iman dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa. Bimbinglah kami yang mendengarkan maupun yang membawakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, kita akan membaca firman Tuhan. Minggu ini kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Ayo anak-anak, kita ambil Alkitab kita. Kamu bisa pakai HP atau yang lainnya. Oke, kita ambil. Baik anak-anak, kita buka Yohanes 13 Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Ya, kita baca bersama-sama ya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Dia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus mendanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang ku berbuat Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semuanya. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan
satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Baik anak-anak, sampai sini ya. Nanti kamu bisa teruskan. Nah, cerita yang akan saya bawakan ini. Nah, anak-anak, di sini ada gambar seorang presiden Amerika. Ya. Presiden Amerika ini dia mengakhiri tugasnya dengan berpidato, ya, pidato terakhir. Biasanya dengan pidato, dengan orasi yang begitu hebat ya, sehingga pengikut-pengikutnya tepuk tangan, wah hebat ya, mengelulukan dia gitu ya. Dan begitulah tradisi dari pemimpin-pemimpin dunia, yang kalau pada waktu terakhir dia juga sampaikan pesan-pesan terakhirnya. Tetapi Tuhan Yesus juga seperti itu anak-anak. Dia tahu bahwa waktunya itu sudah hampir tiba, yaitu masa-masanya tidak akan lama lagi. Tapi kita lihat ya, gambar di sebelah sini ya, apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, saat-saat terakhir bukannya berorasi atau memberi nasihat-nasihat yang sangat susah mungkin diikuti ya, tetapi dia mengambil sebuah baskom ya, ada baskom, kemudian dia ngambil juga ada kain lenan ya, dan juga air. Nah, kemudian dia ya menanggalkan jubahnya. Jubahnya itu dia tanggalkan, dan dia memakai baju layaknya seorang hamba, dan dia mengikatkan kain lenan itu, dan kemudian dia menuangkan air dalam basi itu. Kemudian dia dekati murid-muridnya. Nah, kemudian apa yang dilakukan anak-anak? Dia tunduk ya, dia dengan lembut sekali dia ambil kaki murid-muridnya, mulai yang dari kiri ya dia cuci, kemudian yang kanan, setelah itu dia seka. Nah, dia sampai kalau saat seorang murid sudah selesai beralih di sampingnya. Nah, kemudian sampailah pada Petrus. Dia mengatakan gini, dia ingat ya, mestinya saya yang melakukan itu, bukan Tuhan ya. Dia lalu ingat, ini kaki ini kan bau ya, apalagi kotor, bau dan kotor, aduh tidak layak ini. Lalu Petrus mengatakan begini, Tuhan mau membasuh kakiku? Enggak Tuhan, tidak ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak tahu apa yang kulakukan ini, tapi nanti kelak kamu akan mengetahuinya. Lalu dia ingat, kalau kamu tidak dibasuh ya, kamu tidak ikut di dalam bagianku, dia katakan begitu. Kalau Petrus mengatakan, oke Tuhan, saya mau ikut. Kalau gitu basuhlah tanganku, basuhlah juga kaki, tidak hanya kakiku, tapi kepalaku juga. Gitu ya. Nah, anak-anak, akhirnya dia selesaikan tugas itu. Tuhan Yesus membasuh semua kaki murid-muridnya. Nah, kemudian sampailah dia
pada murid yang terakhir. Kemudian dia selesai, dia letakkan basi ini di tempatnya, ya. Kemudian dia kenakan pakaiannya. Dia kembali kepada murid-muridnya. Dia katakan begini, tahukah kamu apa yang aku lakukan? Lalu kamu tuh menyebut aku guru dan Tuhan. Ya, memang akulah guru dan Tuhan. Tapi aku telah memberi teladan kepadamu. Hendaklah kamu bisa saling membasuh kakimu. Nah, anak-anak, betapa ya murid-muridnya juga, ya dia telah memberi, telah melihat, dia telah tidak hanya melihat tapi merasakan bagaimana kaki yang bau, yang kotornya itu sudah dibasuh oleh Tuhan, ya, dengan sangat lembut, dengan kasihnya dia telah membasuhnya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus itu melakukan itu di saat-saat terakhir, tidak hanya melambangkan kasihnya, ya, bahwa dia itu mengasihi murid-muridnya sampai pada saat-saat yang terakhir, bahkan nantinya, gitu ya. Seperti pesan Tuhan itu mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman, bahkan itu. Nah, dia telah melakukan teladan yang sangat baik, yang bisa dirasakan, ya, tidak hanya omong doang begitu, ya, cuma ngomong-ngomong gitu, tetapi dia melakukan teladan yang sangat bagus. Nah, anak-anak, murid-murid itu akhirnya mengerti, ya, dan dia telah tidak hanya mendengar gitu pesan-pesan yang terakhirnya, tetapi dia merasakan bagaimana dia dibasuh kakinya, bagaimana dia merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu tidak hanya melakukan itu, bahkan nanti, ya, setelah ceritanya, setelah malam terakhir ini, kemudian Yudas itu mengkhianati, yaitu memberitahu kepada orang-orang Farisi dan juga tentara-tentaranya, yang akhirnya Tuhan Yesus itu ditangkap di Taman Getsemani. Nah, hari-hari ini menjadi hari yang panjang sekali, ya, anak-anak. Kalau pada waktu, mungkin kamu ingat, ya, Natal, kemudian masa kecil Tuhan Yesus itu mungkin akan dilalui 12 tahun kemudian. Tetapi hari-hari ini menjadi panjang sekali. Bagaimana Yohanes, ya, kitab Yohanes ini menceritakan hari-hari yang terakhir yang penuh makna itu, yang kita peringati tiap tahun, yaitu di istilahnya Kamis Putih, ya, mulai dari Tuhan Yesus dielulukan, masuk Yerusalem, kemudian Kamis itu ada perjamuan terakhir dan Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, anak-anak, ada satu ayat, ya, bukan ayat, ya, tetapi satu kitab di Filipi 5 ayat 11. Ini yang jadi favorit banget, ya. Nah, kita akan baca, ya, kitab Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Yang firman-Nya begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang dapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ayat ini menggambarkan itulah ya, bahwa Tuhan Yesus yang dia adalah Allah itu digambarkan, dan kita dengar bahwa dia telah menjadi manusia dan dia telah dengan setia menjadi hamba ya. Bahkan tidak hanya itu, tetapi dia bahkan mengorbankan dirinya di kayu salib. Nah, anak-anak, seperti tadi ya, Tuhan itu mengasihi kita sampai terakhir banget. Jadi kalau kita tahu ya, kalau kita nanti melakukan teladan Tuhan Yesus ini, itu kita ini akan berbahagia ya, seperti di ayat 17 mengatakan, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukan itu. Artinya kita sebagai murid-murid Tuhan tidak hanya dipanggil untuk melihat perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus itu, melainkan kita mesti meneladaninya. Ya, misalnya merendahkan diri. Ya, anak-anak, merendahkan diri. Jadi diri ini kita rendahkan ya. Itu juga agar kita tuh tidak sombong. Kita tidak membeda-bedakan orang ya. Kita menghormati semua orang. Semua orang ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi kalau kita menghina ciptaannya, bukankah kita juga menghina yang menciptakannya, yaitu Tuhan? Ya, apalagi orang tua kita, guru, ya, orang-orang yang lebih tua. Nah, kita mesti menghormati itu semua ya. Kemudian melayani, dia membasuh kaki para muridnya, itu Tuhan telah memberi teladan begitu. Nah, Tuhan Yesus juga berfirman gini, kalau kamu mau menjadi besar, kamu harus menjadi pelayan. Kalau kamu menjadi yang terkemuka ya, yang di depan, kamu harus menjadi yang lebih kecil gitulah. Itu firman-Nya seperti itu. Dan bukankah demikian ya? Mungkin sekarang kita dengar banyak pelayanan ya. Pegawai negeri ini adalah pelayan masyarakat. Nah, kalau bisa mencontoh Tuhan Yesus ini di dalam pelayanannya, wah sungguh hebat ya. Nah, tidak hanya itu, Tuhan juga berkorban ya. Jadi tidak hanya membuat teladan atau mengajar, tetapi dia juga memberi teladan, yaitu berkorban menebus dosa-dosa kita. Nah, anak-anak, kita bisa mengambil makna dari itu. Mungkin kamu mau nggak gitu untuk melakukan atau meneladani Tuhan Yesus ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Maukah kamu juga misalnya mengerjakan ya pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, misalnya ya di dalam sekolah minggu kamu membantu guru sekolah minggu ya, memuji Tuhan ya, mengajak memuji Tuhan, memperhatikan, mungkin
memperhatikan anak-anak yang lama tidak masuk, ya, memberi perhatian, menanyakan kenapa nggak masuk, mungkin dia sakit. Nah, kamu juga bisa menolong dia, mendoakan dia, atau mungkin membantu. Kalau kita ada rame-rame gitu ya, artinya setelah ada acara gereja, ada di sekolah minggu itu, kamu membantu membersihkan ruangannya, ya, mencuci piring, menolong. Banyak banget ya. Nah, itulah yang bisa kita lakukan. Oke ya, kita akan bernyanyi. Kita akan bernyanyi untuk tadi itu nyanyian melayani itu sangat sedikit ya. Tapi itu lagu sangat hebat sekali ya, yang akan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu mengasihi kita sampai akhirnya. Tuhan juga menebus dosa-dosa kita, ya. Jadi tidak hanya membasuh kaki kita, tetapi membasuh tubuh kita, menyucikan dari dosa-dosanya dengan Dia berkorban di atas kayu salib. Dan Dia mau melayani, ya, yaitu menolong kita. Kalau kita sakit, kita ditolong. Dan seperti itu. Oke anak-anak, sekarang ada tugas ya sebelum kita nyanyikan lagu melayani lebih sungguh. Tugasnya adalah kamu membuat puisi tentang Tuhan. Kalau kamu susah, belum bisa, kamu cari dah syair lagu tentang Tuhan Yesus, ya. Kamu tuliskan itu. Kemudian kamu tulis seperti ini ya. Kamu tulis di atas kertas, kemudian kamu foto di situ. Itu sebagai tugas yang sudah kamu lakukan. Oke, saya akan menyanyikan lagu dari Tuhan yang mengasihi, kemudian Tuhan mengampuni, dan Tuhan yang melayani, agar kita juga melayani lebih sungguh. Baik anak-anak, kita akan nyanyikan lagu itu. Kita akan mulai dengan lagu ini, mengasihi lebih sungguh, kemudian melayani, mengampuni, dan melayani. Oke ya, kita dengan mengasihi terlebih dahulu. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani
lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Baik anak-anak, sampai di sini sekolah minggu kita. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Bye-bye. Anak-anak, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Jangan lupa amplopnya ditulisi untuk sekolah minggu dan dititipkan pada orang tua. Ketika orang tua pergi beribadah, bisa diserahkan kepada Bapak Ori atau Kakak Dewi Sri Handayani. Dan kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Siap? Oke. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Baik, anak-anak semua, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Demikian juga Tuhan mengajak kita untuk melayani dimanapun kita berada. Baik, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan satu lagu, Kerja Buat Tuhan Terlalu Manis. Kerja buat Tuhan terlalu manis, biar pikul salib terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan terlalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan terlalu manis. Yuk sekali lagi ya. Kerja buat Tuhan terlalu manis, biar pikul salib terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan terlalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan terlalu manis. Serta Tuhan terlalu manis. Baik adik-adik yang terkasih, marilah kita bersama-sama akan berdoa. Lipat tangan ya. Tuhan, terima kasih Tuhan jikalau Engkau telah memberkati sekolah minggu kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhir dengan lancar. Kiranya Tuhan tetap memberkati anak-anak semua, adik-adik semua yang sampai saat ini tetap di rumah saja.
Berilah kesehatan selalu untuk mereka semua. Terima kasih Yesus, amin. Baik adik-adik yang terkasih, sekolah minggu kita sudah selesai. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa sering-sering cuci tangan, pakai masker, dan kalau ada tugas jangan lupa dikerjakan. Sampai jumpa di sekolah minggu kita minggu depan. Iya. See you, God bless you. God bless you.